kami percaya pendidikan itu tanggung jawabnya bukan hanya di level tataran guru, kepala sekolah ataupun dinas pendidikan, tapi harusnya juga masyarakat gitu ya. Kalau kata Albert Einstein, ibaratkan kebun binatang, di dalam kelas kita tuh ada yang monyet, ada yang ikan, ada yang gajah. Yang tugas biasa guru lakukan adalah silahkan manjat pohon dan dapat ranking 1. Yang paling pintar adalah si monyet. Yang rasa bodoh seumur hidupnya adalah si ikan. Kalau guru menyediakan sungai, air, ikan akan pintar juga gitu. Kita tidak bisa menjustifikasi keberagaman dari tiap-tiap kelas tadi gitu ya. Saya bilangnya ini, guru itu leader, guru itu pemimpin. Nah saya yakin kalau kita tuh bukan hanya mengajarkan materi saja, tapi kita membentuk masyarakat masa depan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di podcast Ngopi Sumsel. Kali ini tamu yang datang ke podcast Sumsel itu beraneka ragam. Dari kepala dinas, ada juga tenaga kesehatan. Dan kali ini didatangi oleh kepala sebuah sekolah dasar negeri yang ada di salah satu kabupaten yang bernama Kabupaten Pali, Penunggal Abab, Lematang Ilir. Dan ini masih muda, energik, jadi saya juga harus mengimbangi semangatnya. Kita sapa langsung sahabat kita, saya manggilnya biasanya adik atau bapak, nanti kita lihat aja di obrolan kita. Muhammad Akbar Rapsanjani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Apa nih? Sore ya? Sore. Kami merekamnya di sore hari. Ini beruntung loh, beliau habis dari menjadi pemateri di sebuah badan ya. Badan apa, Bar? Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Sumatera Selatan. Kalau dulu LPMP, Pak ya? LPMP, benar. Oh, jadi pemateri apa tadi? Tadi ada in-house training untuk pegawai-pegawai BPMP. Okay. Saya berbagi cerita bagaimana penerapan coding untuk anak-anak PAUD dan SD gitu ya. Jadi mereka sebagai orang yang akan mengadvokasi terkait kebijakan-kebijakan strategis dari Kemdikdasmen, mereka juga harus paham terkait coding salah satunya gitu ya, yang digaungkan oleh Pak Presiden gitu. Ini sudah materi yang sangat baik sekali, tapi saya akan mengerucut beliau sebagai Kepala SD Negeri 17 Talang Ubi. Yep. Ini saya dapat amanah dari Pak Wakil Bupati, Pak D. Sumarjono, untuk melakukan podcast dengan beliau. Ada apa di SD ini, Bung Akbar? Masya Allah, kami masih belajar Pak. Jadi alhamdulillah di tahun 2024 menurut saya tahun yang luar biasa bagi sekolah kami gitu. Kami sangat terhormat. Dan salah satunya kami kerjasama juga dari Pak Wabub, audiensinya luar biasa. Tahun 2024 kami terpilih menjadi satu di antara 9 sekolah magang se-Indonesia. Satu-satunya di Sumatera. Jadi kami menyambut tamu guru Pak. Jadi kami dijadikan sekolah percontohan untuk kegiatan Merdeka Belajar episode nomor 26 Transisi PAUD SD. Jadi isunya adalah Transisi PAUD SD itu mayoritas anak-anak SD yang kelas 1 kan belum bisa baca tulis hitung gitu ya. Dipaksa, di drilling. Sebenarnya ada aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Jadi kami dipilih karena sudah melakukan hal tersebut Pak. Jadi ada 10 guru dari 6 provinsi yang melihat bagaimana cara guru kami mengajar di 3 kelas selama 2 minggu, bayangkan. Jadi saya sangat bangga dengan guru-guru saya di sekolah, dengan kualitasnya merepresentasikan bukan hanya di level Sumatera Selatan tapi di level Sumatera gitu ya. Jadi sekolah magang kami terpilih. Dan mayoritas di antara 9 itu mayoritas sekolah-sekolah yang swasta berbayaran mahal gitu. Kami sekolah negeri yang ada di termasuk pelosok lah ya, kabupaten kecil. Berkembang sekali gitu. Ini saya ucapkan salam kenal untuk rekan-rekan Bung Akbar di SD Negeri 17 Talang Ubi. Karena walaupun beliau kepala sekolahnya tidak akan bisa mewujudkan itu tanpa teamwork yang bagus. Sepakat. Itu proses mendapatkan hal itu bagaimana tuh? Prosesnya bentuknya kemarin ada kunjungan gitu ya dari kepala BPMP. Sumsel pada saat 2 tahun yang lalu penerbitan kebijakan, beliau melihat dan timnya melihat cara bagaimana guru-guru kami mengajar. Kemudian tahun selanjutnya masuk dari tim Pokja Jakartanya, dari tim Jakarta datang melihat, kemudian kami dipilih untuk mengajukan proposal dan semuanya dibiayai gitu ya. Satu hal yang paling penting apa? Kami di sana bukan hanya mengenalkan bagaimana cara guru mengajar gitu. Bapak bayangkan saja guru biasanya diamati pada saat ngajar tuh kan deg-degannya luar biasa pastilah. gitu.
1 jam 2 jam diamati kepala sekolah ngajar aja udah malamnya mungkin tidak bisa tidur gitu ya. Bayangkan ini 2 minggu. 2 minggu. Bagaimana guru-guru di provinsi lain ada dari Aceh, dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan juga Bangka Belitung itu datang jauh-jauh ke tempat kami dan belajar gitu. Dan alhamdulillah responnya luar biasa positif. Komentarnya juga positif dan kami juga bukan hanya mereka yang belajar dengan kami juga belajar dengan mereka. Oh, dan saling tukar ilmu, pengalaman. Itu, Pak Deo, Pak Wabub, Pak Sumarjono, kebetulan yang kemarin menyambut guru-guru datang hadir kemarin dari tim Kemdikdasmen ya, Kemdikbud Ristek Dikti kemarin. Juga Pak Wabub juga melihat bagaimana guru-guru magang itu mengajar di kelas gitu. Maka dari itu komunikasinya saya sangat terbantu sekali gitu. Apresiasi luar biasa komunikasinya karena beliau sangat mendukung kami gitu. Sangat bangga. Apa sih uniknya kelebihannya proses belajar mengajar di SD Negeri 17 ini? Penasaran saya. Apa yang diterapkan? Saya izin promosi nih. Harus. Hari ini kita ngomong soal kelebihan sebuah sekolah dasar negeri yang ada di satu kabupaten baru sebenarnya. Tapi sudah menjadi percontohan tingkat nasional. Alhamdulillah Pak. Kami prosesnya masih belajar gitu ya. Tapi kami 2 tahun terakhir ini suka sekali membuat produksi akun YouTube gitu ya. Produksi konten-konten video praktik baik pembelajaran di guru-guru gitu. Nah di situ juga salah satu dilihat kali ya. Aktivitasnya adalah kami menekankan belajar untuk anak kelas 1, kelas 2 itu harusnya menyenangkan. Bentuknya tidak harus duduk rapi gitu ya. Nyalin buku gitu. Ya, mendengarkan guru gitu. Jadi ada aktivitas-aktivitas permainan yang sebenarnya juga mengajarkan literasi numerasi gitu. Kasih contoh. Semua contoh sederhananya gitu. Contoh sederhana. Kami membuat inovasi permainan ular tangga dengan yang mengasah 6 kemampuan fondasi dan juga kearifan lokal yang ada di Pali gitu ya. Jadi aktivitasnya anak-anak bermain ular tangga, padahal di sana juga ada pembelajarannya gitu. Mereka berkomunikasi, mereka berkolaborasi, mereka menjawab literasi, numerasi dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillah itu juga salah satu yang menang kemarin gurunya untuk di lomba inovasi Balitbangda daerah gitu. Ini setiap kelas menerapkan pola belajar seperti itu? Kelas 1, kebetulan ini percontohannya jadi ada 3 kelas gitu. Kalau yang kelas tingginya alhamdulillah kami dapat 1 di antara 4 juga jadi kandidat sekolah rujukan Google gitu. Jadi ada seluruh guru kami lulus L0 sertifikasi Google, ada 30% lulus L1 dan luar biasa supportnya dari Dinas Pendidikan untuk membantu sarana prasarana gitu. Ada bantuan kurang lebih total sekarang di Chromebook kami ada 68 Chromebook gitu. Kembali ke, saya penasaran nih karena saya backgroundnya juga guru, pernah 13 tahun. Yang pola pengajaran tadi sebagai kepala sekolah, Bung Akbar melihat anak-anak memiliki atensi yang bagus, hasil yang bagus dari proses belajar itu. Salah satu kunci penting di antara transisi PAUD SD yang menang adalah 6 kemampuan fondasi. Kita selalu memiliki paradigma, kalau anak pintar tuh biasanya yang cepat baca tulis hitung gitu ya. Itu 1 di antara 6 kemampuan fondasi. Ada anak-anak yang harusnya dilatih kecerdasan sosial emosional, berlatih sabar gitu, menunggu. Masya Allah. Gitu. Kebersihan, cuci tangan, potong kuku gitu, perawatan diri dan lain sebagainya. Itu karakter sebenarnya ingin dibangun. Pendidikan karakter. Pesan kuatnya adalah kita bukan hanya ngelihat anak cerdas itu yang bisa baca tulis hitung, tapi juga ada elemen-elemen karakter lainnya gitu sejak usia dini gitu. Dan itu yang mengubah mindset gurunya gitu ya, melatih gurunya, kemudian juga mendampingi guru-gurunya. Itu yang menurut saya yang harus dikuatkan sebagai pemimpin pembelajaran yang ada di sekolah. Seperti itu Pak. Ini masih dalam bayangan saya, maaf ya. Pali kan bukan sebuah kota yang besar. Mohon maaf nih. Masyarakatnya juga masih masyarakat yang sederhana lah di situ. Pola pengajaran ini tepat diterapkan di situ atau dimanapun bakal bagus nih? Bentuknya kontekstual sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing gitu. Sangat teramat mampu gitu. Bahkan nanti refleksinya kami menemukan anak-anak yang biasanya dinilai tidak terlalu pintar gitu ya, di label karena masih sulit baca tulis hitung, tetapi dia punya empati yang lebih. Seperti misalnya dia membantu temannya yang lain gitu. Kita kan ingin mewujudkan manusia-manusia yang bukan hanya cerdas secara kognitif gitu ya Pak, tapi juga ada emosionalnya, bisa bekerja sama gitu. Karena dunia ke depan, masa depan tantangannya akan lebih kuat lagi gitu ya, lebih
lebih kompetitif lagi gitu. Jadi kita ingin mengembangkan karakter-karakter yang tadi dan salah satu kunci pentingnya juga kami melibatkan orang tua. Jadi ada salah satu program yang namanya Guru Tamu. Guru tamu yang kami undang adalah orang tua untuk mengajar ke kelas. Gitu. Orang tua mengajar ke kelas? Ke kelas gitu. Mayoritas miskonsepsinya adalah aku bukan orang tua yang berprofesi gitu ya. Aku cuma ibu rumah tangga gitu dan sebagainya. Itu juga kami dapatkan pada saat menawarkan program kerja seperti itu. Tapi fokusnya apa yang dimiliki gitu. Yang kami dan sesuai dengan Transisport SD adalah life skill competence gitu. Kompetensi dasar. Cara anak bagaimana skill set yang kedepannya penting gitu. Misalnya nih, cara melipat baju. Ibu rumah tangga mana yang tidak bisa melipat baju. Jadi mereka mengajarkan bagaimana cara melipat baju. Cara membungkus kado agar lebih independen. Kemarin cara menyisir, cara memasang ikat pinggang. Jadi isu lainnya adalah guru tamu itu biasanya orang tua aku khawatir kalau sendirian gitu. Jadi kami bentuknya tim teaching. Jadi sekaligus ada 5 guru tamu, 5 orang, bentuk pegang satu kelompok gitu, 5 orang gitu berbagi. Mereka bekerja di dalam kelompok itu, mendampingi, mengajarkan anak-anak hal-hal yang bisa kedepannya keguna gitu. Dan itu refleksinya luar biasa. Bukan hanya di tataran level guru kebantu dan siswa juga kebantu, orang tua juga menyadari, oh jadi guru ini sulitnya luar biasa. Iya Allah, itu yang mau saya tanyakan. Habis itu juga, oh anak saya Pak, saya terharu anak saya di rumah tuh pendiam, ternyata di sini dapat temen gitu. Oh anak saya Pak ternyata diam-diam di sini luar biasa ya aktifnya gitu ya. Itu juga bisa meminimalisir konflik guru orang tua gitu yang kadang-kadang karena dia ngerasakan bagaimana mengatur manajemen kelas gitu. Mereka merasakan dan itu kelekatan itu yang dibangun, pelibatan masyarakat. Karena kami percaya pendidikan itu tanggung jawabnya bukan hanya di level tataran guru, kepala sekolah, ataupun dinas pendidikan, tapi harusnya juga masyarakat gitu ya. Disitulah kami ada edukasi. Kalau mau ngadain parenting class yang ngundang psikolog kan kami nggak mungkin gitu ya. Agak kesulitan karena terbatas dana dan juga akses gitu. Ketika mengundang orang tua menjadi guru tamu secara tidak langsung kami mengedukasi orang tuanya dan lebih bermakna. Mereka langsung terlibat secara aktif gitu, mereka refleksi dan di akhir momen refleksi itu momen-momen di mana yang mengaruhkan. Bahkan ada orang tua yang menangis pada saat kemarin refleksi gitu. Masya Allah. Ini sahabat Ngopi Sumsel, saya tidak serasa bicara dengan kepala sekolah dasar negeri ini. Saya bicara kayak dengan pengamat pendidikan ini. Amin ya Allah. Semoga kedepannya bakal dapat berkah seperti itu. Kita bicara soal tadi peserta didik ya. Untuk melakukan hal ini kan perlu kuat juga dari tenaga pendidiknya, guru. Sepakat. Gimana menyiapkan tenaga pendidik dengan program ini? Saya orangnya praktis dan juga realistis gitu ya. Pada saat masuk pertama kali gitu ya, topografi SDM-nya itu mayoritas jelita, jelang usia 50 tahun dan mayoritas senior gitu. Kalau dari sisi kepala sekolah muda, sok-sokan ngajarin gitu kan itu akan sulit gitu. Jadi yang saya bangun adalah hubungan percaya sama percaya dulu gitu. Saya fokus kepada guru yang mau terlebih dahulu. Sesimpel misalnya nih. Coba. Pada saat saya menyampaikan, saya ada program kerja mau mendokumentasikan guru pada saat ngajar dan disebar di YouTube. Dari 20 orang apakah seluruhnya setuju? Pasti akan tidak gitu. Yang setuju hanya 2. Saya fokus ke 2 orang itu dulu, saya dampingi bagaimana mereka menyusun RPP, menyiapkan media pembelajaran pada saat pelaksanaan juga, kemudian di akhir dan disebarlah itu. Gitu. Dan aktivitas itu nambah gitu. Oh ternyata asik ya, didampingi ya, bukan yang lepas tangan ya. Ada kegiatan ya, tanggung jawab ya. Ada ngerasa guru 2 orang ini juga ngerasa adanya peningkatan kompetensi gitu. Respon dari orang tua juga pada saat kami sebar, kok cuman kelas A ya yang ini, kok kelas B-nya belum, guru yang kelas B juga ada gitu. Nambah lagi 3 orang, nambah lagi. Sampai sekarang alhamdulillah seluruh guru sudah ada wajahnya di YouTube kami gitu, masuk. Bahkan yang mau pensiun 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, itu alhamdulillah semua kekapar walaupun intensitasnya beda-beda gitu. Tapi saya apresiasi mau belajarnya itu. Siap. Saya apresiasi ketika mereka mau belajar dan mau didampingi. Itu dulu harus terbuka. Boleh dong promosikan channel YouTube-nya apa? Biar nanti di Negeri 17 Talang Ubi. Dicari saja itu. Masya Allah. Kurang lebih sudah produksi 170-an video praktik baik 2 tahun terakhir ini. Wow. Alhamdulillah. Dan itu memang semacam untuk proses pembelajaran mereka yang direkam langsung? Saya percaya proses pembelajaran itu harusnya akuntabel gitu ya, dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk
pertanggungjawaban bukan hanya di paper atas kertas gitu ya, kemudian selesai gitu. Jadi ketika di sharing, orang-orang bisa melihat tuh transparansi pembelajaran, bagaimana anak-anaknya, kemudian juga bagaimana program-program kerja sekolah. Ketika orang tua percaya sekolah ini mau maju dan program kerjanya banyak sekali, kami ketika mau minta bantuan sesuatu, orang tua mau bantu karena kami transparan, kami akuntabel, kami bisa mempertanggungjawabkan seluruh hal yang sudah diberikan gitu ya. Dan catatan nih penting Pak, karena ini anak di bawah umur, jadi harus ada informed consent. Apa itu? Informed consent itu orang tua mengizinkan anaknya untuk dipublikasikan. Oke, gitu. setuju. Karena di bawah umur ya, gitu benar. Jadi ada undang-undang juga yang menyarankan hal tersebut gitu. Jadi orang tua di awal kesepakatan dulu nih tanda tangan gitu mereka untuk, karena ada anak-anak nanti di video coba lihat, ada anak-anak yang duduk lesu. Iya. Gitu. Ada itu tidak kami potong-potong gitu. Jadi kami mau lihat real, ya? benar-benar keadaan yang ada di lapangan gitu. Oke, itu kan program yang sudah jalan itu ya. Terus saya juga mendapat kabar kerjasama dengan Google. Yep. Bentuknya kerjasama apa ini? Sebenarnya ini salah satu predikat gitu ya, yang harus terpenuhi beberapa syaratnya. Semua sekolah tuh harusnya bisa dapat gitu. Misalnya nih harus ada 60 Chromebook yang ada di sekolah, kemudian guru-gurunya bisa selesai sertifikasi level L0, level L1 30%, kemudian kami mengusulkan sudah ada transformasi digital yang ada. Sesimpel misalnya nih kami mengubah ujian tes tertulis yang biasanya pakai paper udah pindah ke Google Form gitu. Dan dampaknya bagaimana? Guru ada Chromebook, kami pakai ekstrakurikuler komputer, ngajar kelas coding anak-anak gitu ya. Kelas desain pakai Canva, coding pakai Scratch, CodeMonkey dan lain sebagainya. Kemudian diusulkan dan diwawancara gitu. Diwawancaranya bukan hanya kepala sekolah, seluruh guru diwawancara kebetulan kemarin. Satu persatu gitu ya. Dalam waktu kurang dari 60 menit gitu ya. Apa itu yang dikulik apa tuh wawancara? Yang dikulik bagaimana pembelajarannya gitu ya. Bagaimana penerapan refleksinya gitu, apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian juga apa dampaknya gitu ya. Dari sisi manajemen saya yang sampaikan, kemudian dari sisi kelas guru-guru yang memberikan testimoni gitu. Dan kalau mau, ini kan baru kandidat sekolah rujukan Google. Kalau mau sekolah rujukan Google, rasionya 1:1. Satu siswa 1 laptop harusnya gitu. Semoga lah nanti abis podcast ini banyak pihak-pihak yang tertarik untuk memberikan bantuan lah kepada SD Negeri 17 untuk mencapai hal itu ya. Bung Akbar, ini kan sudah mencapai ke tahap ini. Sebagai kepala sekolah, masih ada tahapan capaian-capaian lagi tidak yang ingin dicapai oleh Bung Akbar sebagai kepala SD Negeri 17? Saya yakin kalau mencapai sesuatu tuh tahapannya mudah, tapi berkelanjutan dan konsisten itu sulit. Gitu. Setuju. Jadi saya sangat bersyukur bukan hanya siswanya saja yang berprestasi, tapi gurunya juga gitu. Saya selalu dorong gurunya untuk ikut kompetisi, untuk berjejaring gitu. Alhamdulillah tahun kemarin juga luar biasa, guru kami ada apresiasi guru Jambore GTK Hebat 2024. Itu kami salah satu sekolah yang mengirimkan 3 guru yang juara di level provinsi gitu. Juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya. Sampai ke tenaga perpustakaannya, itu apresiasi luar biasa. Inginnya inovasi, praktik baik itu harusnya lebih berdampak gitu. Skalanya bisa ditingkatkan. Bukan hanya di level Pali gitu, provinsi, Sumsel, atau bahkan bisa ke level internasional seperti itu Pak. Ini izin nih, beberapa prestasi yang dicapai oleh Bung Akbar selama jadi kepala SD Negeri 17 ini apa saja nih? Yang dari kawan-kawan guru, termasuk dari Bung Akbar sendiri nih. Kalau alhamdulillah, kalau saya sangat jarang untuk ikut kompetisi. Saya lebih mendorong ke guru-guru yang ikut kompetisi. Kemarin pada saat lomba inovasi daerah di Balitbang Dapali, 10 besar kategori pendidikan, inovasi pendidikan itu 4-nya itu dari kami SD 17 Talang Ubi gitu. Dan kami juara 1, 2, 4 dan 5 gitu. Wow. Alhamdulillah. Kemudian juga di lomba major competition ya, kompetisi yang tadi Jambore tadi, kami juga alhamdulillah mengirimkan juara 1, 2 dan 3 juga gitu. Alhamdulillah luar biasa. Wih, ini tepuk tangan untuk kawan-kawan guru-guru di SD Negeri 17. Pertahankan prestasinya, kalau bisa terus ditingkatkan. Amin. Tapi izin saya bertanya nih, sebelum jadi kepala sekolah nih, jenjang Bung Akbar mencapai kepala sekolah ini apa dulu nih?
Dari saya juga guru dulu SD, tapi sebelumnya bukan di SD 17 gitu. Sebelumnya di SD Negeri 3 Abab gitu, kurang lebih 1 jam dari Talang Ubi. Tuh, di sana juga saya Sudah berapa tahun ini menjadi guru nih? Alhamdulillah Maret ini berarti 10 tahun hitungannya di Pali. 10 tahun itu benar-benar semuanya di Pali, mengabdikan diri. Oke. Ini sahabat Ngopi Sumsel, sebenarnya tadi ada obrolan yang bisa dikatakan saya ingin menginspirasi banyak orang, dan di samping saya rasa satu orang yang tepat untuk menginspirasi banyak orang, terutama kalangan tenaga pendidik. Kalau belajar tidak boleh berhenti. Saya dapat informasi beliau melanjutkan S2-nya di Inggris. Cerita dong sedikit. Bisa ke Inggris untuk, saya juga pengen dong ini. Siap. Itu gimana ceritanya? Izin. Saya termasuk yang terberuntung gitu ya. Beruntung dalam artian saya terpapar informasinya sangat banyak. Sejak kuliah gitu, pada saat di Universitas Sriwijaya saya tergabung di klub debat bahasa Inggris gitu. Jadi saya lumayan sering ikut kompetisi di level provinsi, nasional, bahkan internasional. Jadi di situ senior-senior saya sudah duluan gitu ya, berangkat S2 tuh tiba-tiba ke Jerman, ke Inggris. Jadi saya tuh sudah terpapar informasi itu banyak sekali gitu. Karena kadang-kadang orang tuh punya potensi tapi informasinya sangat terbatas gitu ya. Setuju. Jadi ketika kita masuk di circle, lingkaran yang benar gitu, kita akan selalu semangat. Walaupun saya juga butuh waktu 5-6 tahunan dulu baru bisa lanjut ya. Biasanya kan kalau 5-6 tahun biasanya sudah comfort zone ya, untuk apa lagi. Iyalah, benar. Udah ini. Tapi beruntungnya saya masih terpapar informasi itu. Saya alhamdulillah coba beasiswa Chevening Scholarship itu dari pemerintah Inggris tiap tahun, biasanya selalu buka. Pendaftar biasa 3.000 sampai 5.000-an orang, yang diterima 40 sampai 50 orang gitu. Se-Indonesia. Alhamdulillah kayak kemarin terpilih 1 di antara 3 orang yang bidang pendidikan gitu. Yang lainnya beda-beda jurusan gitu ya di satu angkatan saya kemarin. Itu untuk di Sumatera Selatan ada berapa orang? Sumatera Selatan 1. Hanya sendiri? Hanya 1. Itu beasiswa penuh? Alhamdulillah di cover semua. Biaya kuliah, kemudian juga biaya bulanan. Uang saku juga alhamdulillah. Berapa lama kemarin di Inggris? Kuliahnya 1 tahun. Jadi gelarnya apa nih? Gelarnya Master of Art in Education, MA. Apa yang Bu Akbar dapatkan ketika mengikuti perkuliahan di Inggris? Apa nih? Ini panjang sih kayaknya ya. Bisa berapa SKS gitu. Ini bisa-bisa saya 2 kali podcast dengan beliau ini untuk masalah prestasi pribadi nih. Apa yang didapat, Bu? Saya belajar, saya ngambil spesialisasinya pendidikan dan digital teknologi gitu ya. Teknologi digital gitu. Awalnya kerangka berpikir saya percaya teknologi ini bisa baik gitu ya, memenuhi kemampuan anak gitu, akselerasi dan lain sebagainya. Ternyata di sana sangat kritis gitu. Bahkan saya yang orang debat yang biasanya berpikir kritis aja di sana kayak masih seujung kuku, yang benar-benar saya ya nggak hanya enak-enaknya saja gitu. Saya sempat konseling ke psikolog karena hampir depresi. Saya mau pulang karena nggak sanggup gitu ya. Saya mau 1 minggu itu biasanya sampai 300 sampai 500 halaman yang harus dibaca sebelum masuk kelas. Namanya pre-reading material. Yang kesalahan saya adalah material-material itu akademik reading gitu ya. Akademik yang bahasanya tuh kok kenapa pakai diksi vocabulary ini ya, padahal ada vocabulary yang lebih mudah untuk dimengerti gitu ya. Itu memang kesalahan saya sih. Ya karena saya terbatas, bahasa Inggris itu modal pas-pasan. Nilai IELTS atau TOEFL-nya tuh cuman pas lulus saja gitu. Tapi yang saya pelajari adalah di sana mereka berani untuk berargumentasi yang berbeda gitu ya. Argumentasinya luar biasa tuh, dalam-dalam. Bahkan dosennya berani, siapa yang berani challenge argumentasi saya gitu. Bahkan yang kedua terkait teknologi. Teknologi itu yang paling penting adalah bukan memanfaatkan secara jor-joran teknologinya, tapi ada yang namanya digital wisdom. Harus bijaksana. Bijaksana itu harus kita tahu dulu nih kondisinya. Level teknologi itu kan ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi ada salah satu frameworknya, ini kayak detail banget. Udah apa? Saya jadi dapat pembelajaran ini. SAMR gitu, framework, substitute, augmented, modification, dan lain sebagainya gitu. Mayoritas di kita itu pakai di level substitute gitu. Kita memindahkan buku teks yang tebal ke dalam bentuk e-book, tapi hanya bentuk formatnya saja, bentuk
tradisional ke bentuk digital. Iya benar. Kemudian ya untuk apa? Fungsi teknologi itu harusnya lebih dari itu gitu. Itu kan dampaknya nggak terlalu signifikan untuk anak-anak gitu, hanya mensubstitusi. Kemudian kita memberikan label, oh ini sekolah apa gitu, sekolah apa, teknologi dan lain sebagainya gitu. Dan itu pemikiran kritis juga yang harus kita sampaikan. Harus lebih inklusif. Harusnya teknologi itu bisa membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu. Atau dari sisi assessment, apa tuh? Namanya penilaian gitu. Penilaian kan biasanya saya dan Bapak dapat ujian komputer 50 soal pertama di saya, soal 50 di Bapak bisa jadi ya gitu. Kan hanya fungsinya mengacak gitu ya, randomize sampling gitu ya, randomize the question gitu. Tapi harusnya bisa lebih personalisasi gitu. Personalisasi adalah teknologi dibantu untuk kita belajar tuh sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Contohnya nih, soal 1 sampai 10 saya penjumlahan banyak salah. Bapak 1 sampai 10 benar. Soal ke-11 Bapak bisa perkalian. Karena perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Soal 11 saya enggak perkalian. Saya masih penjumlahan karena sesuai dengan ritme belajar. Kemampuan saya. Jadi saya tidak harus terburu-buru mengejar Bapak. Tapi teknologi membantu saya untuk belajar sesuai dengan kemampuan saya. Jadi saya tidak harus terintimidasi dengan kemampuan Bapak. Bapak juga tidak harus menunggu saya. Bapak bisa lebih berkembang sesuai dengan kemampuan. Jadi ada yang namanya personalized multi-stage adaptive test namanya. Skill set itu yang saya pelajarin kayak wah luar biasa ya. Jadi kayak ya masih perlu banyak belajar sih gitu. Terus ini tadi cerita di luar podcast sempat di Inggris mengajar beberapa komunitas atau orang-orang yang itu gimana ceritanya bisa mengajar? Alhamdulillah saya memang orangnya suka cari-cari kegiatan gitu ya. Kayak kurang waktu gitu ya, aktivitas padahal udah banyak masih. Alhamdulillah kayak kemarin saya jadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di sana, PPI Hal di sana. Ada di University of Hull saya itu ada 50 mahasiswa dari Indonesia, S1, S2, S3. Saya yang mengakomodir mereka gitu dalam 1 tahun. Saya juga ikut volunteering kegiatan Black Asian Minority Ethnic gitu. Orang-orang komunitas-komunitas berkulit hitam Asia, kemudian etnik minoritas itu yang mencari swaka gitu. Mereka korban wilayah-wilayah konflik gitu kayak dari daerah Yunani, daerah Afrika dan lain sebagainya. Jadi kalau mau akses pendidikan mereka akan sulit. Saya di summer activities jadi volunteer di sana, relawan. Saya belajar banyak di sana. Apa yang dilakukan, Bung? Saya mengamati, mendampingi mereka, memfasilitasi mereka belajar gitu. Dengan segala macam language barrier gitu ya. Ada saya ketemu kemarin orang tua dari Spanyol, mereka tidak bisa bahasa Inggris, jadi kami pakai Google Translate yang voice gitu, menerjemahkan untuk mengisi formulir. Ya ampun. Saya mengakomodir kegiatan, ada aktivitas olahraga gitu, ada aktivitas STEM-nya gitu. Saya mengamati, menyediakan. Kalau misalnya mereka tanya, ini bagaimana instruksinya, saya jelaskan. Hal-hal yang seperti itu. Dan saya namanya frameworknya unstructured learning. Biasanya di Indonesia kita harus terstruktur segala macam sesuatu gitu ya. Gimana di sana itu diajarkan untuk tidak terstruktur. Jadi pola pengajarannya? Jadi mereka percaya anak-anak itu punya naluri untuk belajar secara alamiah tanpa disuruh oleh orang dewasa gitu ya. Kadang-kadang orang dewasa menyuruh, anak-anak tidak suka gitu ya. Jadi kita biarkan mereka. Nah, tugas kita adalah mengamati tuh. Oh, nih anak di pos A suka mengerjakan itu. Kita bisa tuh dampingi, kita kasih challenge tambahan gitu. Ibarat gamifikasi game, levelnya tuh nanti ditingkatkan sesuai. Kita yang menganalisa itu. Saya tuh terinspirasi sekali. Tapi kira-kira bisa nggak diterapkan di sekolah di Indonesia, di Bali ya? Harusnya bisa sih, harusnya bisa ya. Karena itu yang namanya manusia, namanya naluri anak-anak mau di belahan dunia manapun, etnis apapun gitu ya, agama apapun, harusnya mereka sudah melakukan hal tersebut gitu ya, perkembangan kognitifnya. Hal apa yang menjadi pembentuk Bung Akbar setelah kuliah di Inggris yang ketika dibawa ke Indonesia di Bali yang benar-benar bermanfaat menurut Akbar? Saya karena bertemu banyak orang saya lebih empati. Masya Allah. Jadi tidak semua orang bisa mengikuti kecepatan belajar ataupun kelambatan belajar kita gitu ya. Setiap orang itu di posisi sekarang itu pasti ada atribut penyertanya, pengalamannya gitu. Kita tidak bisa menjustifikasi nih orang tidak mampu, karena di awalnya bisa jadi gitu. Akses misalnya ya,
orang tua kan kita tidak bisa memilih lahir di keluarga yang mana, orang tua yang mana, berpendidikan atau tidak, itu birth lottery teori gitu ya. Diacak gitu kelahirannya. Kemudian yang kedua, akses untuk dapat gizi yang bagus, perkembangan otak. Kita tidak bisa juga. Jadi kalau misalnya ketemu nih, pesan saya selalu sama guru-guru, kalau ketemu anak yang diberikan label, itu coba cari yang baiknya. Tidak mungkin Allah tuh ciptakan manusia yang tidak ada sama sekali kekuatannya gitu ya. Kami ketemukan tuh ada anak yang kelas 6 masih sulit sekali baca, tapi empatinya luar biasa dia. Pada saat temannya kesulitan mencari kursi, dia memberikan kursinya untuk temannya gitu. Dibandingkan teman-teman yang lain yang pintar-pintar tadi belum tentu tuh mau membantu temannya yang seperti itu. Wow. Jadi tugasnya saya selalu titip pesan ke guru-guru, cari yang baiknya. Saya ngomongnya teknik hamburger 3:1. Sebelum 3:1 hamburger gitu ya. Kasih positifnya dulu, apa yang perlu ditingkatkan, positifnya lagi gitu. Memberikan umpan balik. 3:1, cari 3 kebaikan anak, 1 yang perlu ditingkatkan pada saat memberikan rapor ke orang tua gitu. Wih, berarti lebih ke pendidikan karakter ya. Kita melihatnya kacamatanya harus aset gitu ya. Apa yang bisa dikembangkan karena tiap-tiap anak beda. Okay. Kalau kata Albert Einstein, ibaratkan kebun binatang, di dalam kelas kita tuh ada yang monyet, ada yang ikan, ada yang gajah. Yang tugas biasa guru lakukan adalah silahkan manjat pohon dan dapat ranking 1. Yang paling pintar adalah si monyet. Yang rasa bodoh seumur hidupnya adalah si ikan. Kalau guru menyediakan sungai, air, ikan akan pintar juga gitu. Kita tidak bisa menjustifikasi keberagaman dari tiap-tiap kelas tadi gitu ya. Wih, ini obrolan ini bukan hanya mencerahkan sahabat Ngopi Sumsel nih. Saya pun tercerahkan dengan obrolan ini. Dan ini izin saya bukan melebihkan Bung Akbar, tapi ini satu bentuk kebanggaan dari saya. Izin Bung, dapat kesempatan kan di tahun ini ya untuk berangkat ke Dubai ya. Masya Allah, masih masih proses. Dan beliau akan mewakili bukan hanya Sumatera Selatan, tapi Indonesia untuk berangkat ke Dubai bersama 50 orang apa ini? Alhamdulillah. Saya kebetulan ikut kompetisi yang namanya Global Teacher Prize. Itu dari Farkey Foundation, tiap tahun selalu ada gitu. Di tahun ini ada kurang lebih 5.000 pendaftar dari 89 negara. Alhamdulillah saya terpilih menjadi 50 besar. Jadi ada 10 esai bahasa Inggris yang diisi. Saya sukanya itu, Pak. Menulis esai itu bagian dari journaling, refleksi ya gitu. Jadi saya pada saat menulis esai itu saya ada beberapa tulisan esai itu yang saya meneteskan air mata kayak selama 10 tahun terakhir tuh saya sudah melakukan apa saja. Saya curahkan semuanya di sana. 10 esainya tadi. Saya gitu potong, Bung Akbar menganggap esai itu sebagai bentuk refleksi saya gitu. Orang lain beban loh. Kalau beban sulit menulisnya. Sulit menulisnya. Saya pikir ini angle cerita apa yang mau saya sampaikan gitu yang belum saya. Itu menunjukkan gitu ya. Kapasitas kita. Setelah masuk saya diwawancara selama 30 menit. Saya harus yakinkan judge akademinya itu kalau saya layak. Alhamdulillah saya terpilih di antara 1 di Indonesia, 10 besar di Asia. Masya Allah. Esai apa yang Bung Akbar tulis kemarin? Yang paling diingat lah? Esainya. Tentang apa? Esainya beragam gitu ya. Esai pertama kenapa menjadi guru gitu. Saya jelaskan usia 15 tahun saya sudah jadi relawan untuk anak-anak jalanan sama anak-anak yatim piatu. Karena orang tua saya sebetulnya sangat mendorong saya gitu ya untuk mengajarkan apa yang saya bisa. Skill bahasa Inggris, skill matematika dasar dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya memilih PGSD. Walaupun kemarin orang-orang agak sebelah mata gitu kalau melihat PGSD untuk apa gitu. Guru SD ngapain sih? Saya juga sampaikan ada prestasi apa yang paling itu saya sebutkan saya dapat S2. Itu salah satu bentuk saya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Sebelum meminta siswa untuk belajar, saya dulu sebagai guru harus belajar. Dan saya juga punya tanggung jawab untuk bukan hanya kemampuan saya gitu. Setelah pulang dari Inggris saya melatih kurang lebih 10.000 guru secara konsisten. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya yang saya sampaikan di sana. Alhamdulillah mereka menilai itu. Saya bilangnya ini, guru itu leader, guru itu pemimpin. Dan mereka menggali itu. Kenapa bisa menyampaikan guru itu pemimpin? Karena saya yakin kalau kita tuh bukan hanya mengajarkan materi saja, tapi kita membentuk masyarakat masa depan gitu ya. Bung Akbar merasa kalau proses seleksi kemarin cukup sulit ya? Saya sangat sulit karena kalau ngelihat
yang perwakilan negara lain itu mayoritas 20 tahun ke atas semua pengalaman mengajarnya. Uish. Bahkan sudah ada yang buat yayasan, buat lembaga riset dan lain sebagainya. Saya merasa terhormat bisa nanti kalau lancar ya, ini semoga proses visanya aman, tidak ada yang kendala gitu. Amin, ya. Amin ya Allah. Saya akan bertemu dan berjejaring dengan mereka, saya akan belajar banyak dan kalaupun ada rezekinya insya Allah akan memanfaatkan dana hibah yang diberikan oleh yayasan itu kompetisi ya jatuhnya? Kompetisi benar, award, penghargaan bentuknya. Penghargaan tapi yang juara satunya akan dapat $1 juta. Allahu Akbar, $1 juta itu kalau dirupiahkan 17 miliar. Hampir dengan kurs yang saat sekarang ini ya sekitar ya 17 miliar. Dan itu esai ke-10 saya gitu ya. Jika memenangkan hadiah, apa yang akan Anda lakukan untuk uang itu gitu. Apa yang mau dilakukan Bung Akbar? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, podcast ini menjadi doa kita bersama sahabat Ngopi Sumsel. Semoga tidak mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala, Bung Akbar bisa dipermudah untuk mendapatkan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Aduh, apa yang mau dilakukan? Saya merinding jadinya. Amin, saya juga loh. Ini apa ya? Indonesia loh yang bangga. Bukan hanya Pali, bukan hanya Sumatera Selatan. Masya Allah. Apa yang mau dilakukan? Ya Allah, saya masih banyak belajar Bapak Ibu. Kalaupun rezekinya itu ke saya, amin, ya Allah. Meskipun di 50 besarin saya sudah sangat teramat bangga gitu ya. Saya izin untuk saya tulis kemarin itu mau bangun sekolah. Bangun sekolah atas nama School of Philosophio. Itu salah satu anak pertama kami yang meninggal dunia. Jadi saya maaf jadinya. Apa. Saya ingin membuat sekolah atau rumah singgah di mana anak-anak yang drop out student gitu, anak-anak yang DO, anak-anak yang yatim piatu dapat akses pendidikan yang sama berkualitas dengan orang-orang yang lainnya gitu ya. Masya Allah. Kalau rezekinya insya Allah amin, kami akan maaf. Yang pasti sahabat Ngopi Sumsel, perjuangan yang dilakukan Bung Akbar itu untuk tujuan yang mulia, tujuan untuk yang lebih baik untuk masyarakat Sumsel, terutama orang-orang yang membutuhkan. Kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa memotivasi, dan saya yakin yang dilakukan oleh Bung Akbar demi kebaikan Pali, Sumatera Selatan, Indonesia, dan pasti membawa nama baik Indonesia di mata dunia. Terakhir Bung Akbar, harapan untuk pemerintah terhadap pendidikan, khususnya untuk SD Negeri 17 di Pali. Amin. Saya sangat bersyukur gitu ya, di Pali itu saya diberikan banyak ruang sekali untuk memberikan rekomendasi kebijakan gitu, karena salah satu tanggung jawab saya juga levelnya kalau bisa di scale up gitu ya, dampaknya bisa lebih luas gitu, baik di level sekolah gitu, kabupaten, provinsi atau bahkan nasional. Saya percaya pendidikan itu hak. Kalau hak berarti tanpa terkecuali. Mau orangnya status sosial ekonominya bagaimana, kecerdasannya bagaimana. Harapannya pendidikan itu inklusi. Kita tidak hanya mengakomodir orang-orang yang pintar saja, tapi sebenarnya saya yakin pendidikan itu jadi social elevator, tangga kenaikan gitu, untuk menaikkan derajat harkat martabatnya manusia. Tuh. Jadi saya percaya kalau gurunya berkualitas, kalau kepala sekolahnya baik, mengakomodir, kalau orang-orang di bidang pengambil kebijakan dinas pendidikannya, kementerian pendidikannya baik, itu semoga 2045 kita bisa tuh mencapai Indonesia emas. Amin ya Allah. Pastinya sahabat Ngopi Sumsel, ini bukan podcast saya pertama dengan Bung Akbar. Kita tunggu Bung Akbar pulang dari Dubai, apapun hasilnya, tapi kita sama-sama mendoakan Bung Akbar mendapatkan hasil terbaik. Karena itu merupakan kebanggaan untuk Sumatera Selatan, Indonesia. Dan kita akan undang beliau dengan cita-cita yang lebih besar dari beliau untuk memajukan masyarakat Sumatera Selatan dan Indonesia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.